Baiklah anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan berikutnya, itu bab yang kedua di semester yang keempat atau semester genap, kelas 11 PPKN. Dalam buku paket sana ada berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya di halaman 174 yang ada buku paketnya. Tidak dari segi pengertian atau judulnya, kita adalah memperkukuh, berarti hal yang buat menjadi kukuh atau kokoh. Terus ada persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Itu pengertian persatuan. Berikutnya pengertian kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, ini kata Kemendikbud, persatuan diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi merupakan satu kesatuan. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nanti bisa dilihat di internet, silakan yang pengen baca-baca. Sedangkan negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wikipedia, bla bla bla. Gitu. Kita maju ke halaman 175. Di sana ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, dan sebagainya. Tadi sudah. Dari berbagai bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam satu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Oke. Berikutnya, kita pernah terpecah-pecah pada masa pemerintahan penjajahan dulu, itu dengan model divide et impera, terpecah belah. Itu ibaratnya kita sapu lidi yang jadi satu itu susah untuk dipatahkan, namun kalau lidi satu biji itu gampang untuk dipecah belah atau dipatahkan. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau kewilayahan
dan aspek sosial atau politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik wilayah yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 17.000 sekian pulau kita memiliki. Yang kedua, konsep utama adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Itu menjadi satu kesatuan. Dan yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Jadi negara kepulauan atau Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu antar. Jadi kita punya wilayah yang begitu banyak pulaunya, yang ada lautan yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Bahkan kalau dilihat dalam sejarah, kita punya lautan yang lebih luas dari daratan. Lanjut, di dalam pembahasan berikutnya ada yang namanya wawasan Nusantara. Pernah kita dengar pada kelas 11 atau kelas 10 dulu. Dan dalam wawasan Nusantara itu meliputi aspek-aspek yang ada aspek alamiah dan aspek sosial. Ya, wawasan Nusantara kita memiliki 5 hal. Yang pertama, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang kelima, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. Jadi ideologi yang kita miliki adalah merupakan satu kesatuan dari Sabang Merauke yang tidak terpisahkan. Apa sih arti perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik? Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayanya merupakan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan wadah, ruang lingkup, kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan yang merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh. Indonesia secara psikologis harus merasa salah satu senasis penanggungan sebagai bangsa dan tanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Berikutnya, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Berikutnya, bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. Nah, kita singgung sedikit mengenai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 1 ayat 1 itu kita buka bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba simak atau dicari Undang-Undang Dasar, silakan. Yang nggak punya berarti sudah hafal. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada 2
pengertian di sana. Ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan. Kita mengingatkan ini lagi. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara di dunia itu hanya ada dua, yaitu negara serikat atau federasi atau federal, dan yang kedua adalah negara kesatuan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kita adalah negara kesatuan. Bentuk negara adalah kesatuan. Kita pernah pakai federal pada tahun 49 sampai 59. Kita pakai yang namanya federal atau federasi. Ada negara bagian. Negara bagian itu yang sekarang bentuknya seperti provinsi. Nah, itu pasal 1 bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Terus apa yang republik? Nah, bentuk pemerintahan di dunia ada dua, yaitu monarki dan republik. Ini lagi, monarki dan republik. Jadi kalau monarki yang memimpin itu raja, republik yang memimpin adalah orang-orang kita pilih. Bedanya kalau monarki turun-temurun, kepala negaranya atau pemimpinannya biasanya terjadi pada zaman dahulu, pada kerajaan raja turun-temurun. Tapi kalau republik, dia ambil kata res dan publica. Re itu kembali, publica itu umum, kembali ke umum atau kembali ke rakyat, berarti melalui pemilihan umum atau pemilihan yang dipilih oleh rakyat. Kita sudah berjalan pemilu yang berkali-kali bahwa kita sudah memilih wakil-wakil kita, baik di legislatif. Legislatif itu ada DPR, DPD, DPRD 1, DPD 2. Kita sudah memilih itu. Bahkan ada DPD-nya, DPD juga kita pilih. Demikian juga kita sudah pernah memilih presiden dan wakil presiden secara berpasang-pasangan. Itu dia, pasal 1 di 45. Berikutnya ada lagi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada dua, yaitu presidensial dan parlementer. Ini ada kaitannya parlementer dengan negara liberal. Begitu kira-kira mengenai satu kesatuan politik dalam wawasan Nusantara. Kita akan bahas lagi lebih luas pada pertemuan yang akan datang. Oke, sebagai materi soal berikutnya, silakan ditulis. Ada beberapa soal. Yang pertama, apa perbedaan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, apa perbedaan persatuan dan kesatuan? Yang kedua, mengapa kita perlu mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan negara? Itu saja, 2. Silakan dijawab, kemudian ditulis di buku catatan, nanti akan dikirim di WA grup kelas masing-masing. Demikian materi yang pertama, bab yang kedua di semester genap kelas 11 Maret 2021. Terima kasih.